Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak ibu-ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah di kesempatan yang baik, di kesempatan atau di waktu yang penuh barokah ini, kita sejenak mensyukuri nikmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala atas kita. Nikmat yang paling agung, yang paling besar yang kita rasakan pada tahun ini, terutama Bapak Ibu sekalian, adalah nikmat dapat beribadah, berjumpa dengan bulan agung, bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Tidak banyak orang yang diberikan nikmat ini. Kalau kita ingat-ingat 1 tahun yang lalu, bisa saja ada orang-orang yang masih duduk bersama dengan kita, keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita, kerabat kita, yang kita masih bersama dengan mereka, bekerja bareng, atau bahkan mungkin beribadah bareng, sholat bareng di masjid yang sama, bersendau gurau. Tapi ternyata di tahun ini kita tidak lagi bersama dengan mereka. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Dan tidak ada di antara kita ini Bapak Ibu yang bisa memastikan apakah tahun 1447 Hijriah tahun depan kita masih dapat berjumpa dengan suasana Ramadan seperti tahun ini. Maka ini adalah nikmat terbesar. Oleh karena itu diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kanu ba'das salaf, orang-orang soleh dulu, kata Imam Ibnu Rajab, kalau mereka diberikan nikmat berjumpa dengan Ramadan, mereka akan betul-betul memanfaatkan nikmat itu. Mereka akan ambil semua peluang-peluang ibadah yang tampak, yang mereka dengar, yang mereka saksikan, yang bisa mereka kerjakan di bulan Ramadan. Hal ini Bapak Ibu karena memang didasari oleh instruksi Nabi SAW. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, idza kana fi awwali lailatin min syahri Ramadan, kalau Ramadan itu sudah datang, malam-malam Ramadan itu sudah tampak di depan mata kita, maka fanada munadim minas sama, maka ada suara dari atas langit itu Bapak Ibu. Tapi kita tidak baca dengar suara ini di awal-awal Ramadan, suara ini Bapak Ibu. Dan ini di setiap malam Ramadan. Apa kata suara tersebut? Suara tersebut adalah suara penduduk langit. Mereka berkata, ya baghiyasyar, wahai kalian orang-orang yang gemar berbuat kebaikan, wahai kalian para pemburu kebaikan, wahai kalian orang-orang yang suka berbuat baik, akbil, sekarang Ramadan telah datang. Akbil, ambil semua peluang-peluang ibadah yang bisa kalian kerjakan di bulan Ramadan.
yang wajib, yang sunnah, jangan sia-siakan Bapak Ibu sekalian. Karena ini loka kalau bahasa Palembang, peluang. Ya baghiyasyar, wahai orang-orang yang 11 bulan biasa berbuat maksiat, biasa berbuat buruk, biasa berbuat ketidakbenaran. Aksir, tahan dulu di bulan Ramadan ini. Yang biasa dak ke masjid, berhentilah dulu dak ke masjid. Yang biasa maksiat, tahanlah dulu. Yang biasa dak ibadah, jadilah dulu. Ambil peluang sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Jangan pernah bedakan yang mana wajib, yang mana sunnah. Ambil semua, Pak. Karena kata Rasulullah SAW, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fima siwahu. Siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan ini dengan amalan sunnah, maka di sisi Allah dinilai seperti melakukan amalan wajib. Salat qobliyah subuh sunnah nilainya di luar Ramadan, ketika dikerjakan di bulan Ramadan nilainya menjadi wajib. Waman adda fihi faridatan kana kaman adda bisab'ina faridatan fima siwahu. Dan kata Nabi, siapa yang mengerjakan amalan wajib di bulan Ramadan ini, maka seperti dia melaksanakan 60 sampai 70 ibadah wajib di luar Ramadan. Maka jangan pernah kita sia-siakan peluang, karena kita sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan boleh jadi Bapak Ibu sekalian, amalan-amalan yang tidak sempat kita kerjakan di luar Ramadan, Ramadan adalah momentum terbaik bagi kita untuk mengerjakannya. Ya. Kenapa? Karena di akhir hadis itu Rasulullah SAW mengatakan, Inna lillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailatin min Ramadan. Karena setiap malam, Pak, di bulan-bulan Ramadan itu tiap malam. Jadi kalau Ramadan ini ada 30 hari, kalau tahun ini kita 29 hari, itu tiap malamnya itu, Bu, akan diumumkan oleh Allah siapa hambanya yang hari itu terbebas dari api neraka. Nabi mengatakan, Pak, jadi semalam itulah diumumkan, Bu, si fulan terampuni, si fulan terbebas dari api neraka. Diumumkan, Pak. Pertanyaannya, namu kita disebut tak semalam? Kira-kira kita berharap disebut kan? Kalau tidak yakin, Pak, dengan ibadah Ramadan kita kemarin atau 10 Ramadan yang lalu, masih ada kesempatan. Kurang lebih berapa? 18 atau 18 lagi ya. Masih ada Bapak Ibu. Syukur-syukur kayak malam nama kita disebut. Syukur-syukur besoknya lusa lagi. Syukur-syukur sampai akhir Ramadan. Syukur-syukur tiap hari nama kita ini disebut. Pak Haji Maghribi telah diampuni, Pak Waluyo telah diampuni, jamaah Masjid Al-Ikhlas malam ini diampuni. Ini Nabi, Pak, mengatakan, walillahi utaqa minan nar fi kulli lailatin. Setiap malam diumumkan. Jadi kira-kira orang mukmin mana yang tidak senang kalau dosa-dosanya berpuluh-puluh tahun itu berpotensi diampuni oleh Allah. Tapi syaratnya tadi, ambil semua peluang amal apapun itu. Sunnah juga saat tarawih itu. Nah ini sunnah juga, padahal Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Para sahabat tidak pernah meninggalkan sholat tarawih itu. Bahkan disebutkan fadilah keutamaannya. Tarawih bersama dengan imam sampai salam, sampai selesai. Walaupun boleh tarawih di rumah, tapi keutamaan selesai tarawih sampai salam itu berbeda, Pak. Itu seperti kita sholat semalam suntuk nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedekah, kita tidak pernah sedekah 11 bulan di luar Ramadan, tidak apa-apa. Tapi pas di bulan Ramadan usahakan sehari 2000 tidak apa-apa. Tidak dinilai nominalnya, Bapak Ibu. Yang penting kesungguhan, kerelaan dan keikhlasan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nikmat. Tidak ada orang-orang soleh dulu yang menganggap sepele berjumpa dengan Ramadan. Nah, karena kita ini, Bapak Ibu, hati kita ini sudah semakin lalai, jadi biasa baik.
Ibaratnya kita anggap ini ibadah tahunan, bukan sesuatu yang spesial. Padahal ini tamu agung, tamu yang mulia, yang dipersiapkan betul kedatangannya. Ya, nah kage di akhir Ramadan kita ini kebalikan Bapak Ibu. Kalau orang soleh dulu, ya, orang-orang soleh dulu, kata Ibnu Rajab, kalau akhir Ramadan itu lanak tampak, misalnya lanak tanggal 29, 2 hari lagi lanak selesai Ramadan. Kalau kita kan senang Pak, alhamdulillah, mulai yang ibu-ibu kan, pasar Yada lah rame, pasar Lemabang lah rame, lah ngelis laksan 20 kilo buat, lontong 30 kilo, baju baru berapa setel, beli gak loh? Tidak apa-apa, itu mubah, biasa, tidak apa-apa. Sama kita juga mah itu kan. Yang bapak-bapak lah mulai berejo, cat apalah bagus warnanya rumah ini, nak ngeramik apalah, bener tak? Kita bu, karena kita ini sudah lalai. Tapi orang soleh dulu, mereka tidak keluar dari rumah ibadah, dari masjid, nangis. Kenapa? Karena pada malam itu kata Rasulullah SAW, bakatis sama iwal ard, langit bumi itu nangis galau Pak, dan para malaikat dengan kepergian Ramadan itu. Kenapa? Karena potensi ampunan yang diberikan Allah kepada umatnya Muhammad ini lana hilang. Nah wong yang nangisi kita senang-senang kan, wah mano-mano keluar kili dan sebagainya. Jadi salah dalam pemaknaan. Makanya beragama itu ada 2 yang paling penting. Yang pertama adalah keyakinan, yang kedua kesadaran. Kita ini yakin tidak dengan yang kita kerjakan? Yang kedua, sadar tidak kita ini bahwa kesempatan beribadah kita ini terbatas. Maka nikmat Ramadan, apapun ibadah yang kita kerjakan, datang ke taklim, kajian, mendengarkan khutbah, sedekah, nanti ada zakat, nanti ada infak, nanti ada iktikaf, ambil peluang semampu kita, ambil kesempatan sebanyak mungkin yang kita mau, karena begitulah cara terbaik kita mensyukuri nikmat Ramadan yang Allah datangkan untuk kita tahun ini. Ramadan itu Bapak Ibu, dia akan datang terus sampai hari kiamat, dengan adanya kita, tanpa adanya kita. Besok kita mati, tahun depan emang Ramadan tidak datang lagi ya Bu? Ya Allah, kalau kau mati ke sekarang, aku tidak usah lagi datang Ramadan. Kati hubungan Bapak Ibu, adonyo kita atau tidak adonyo kita, sebelum dunia ini kiamat, Ramadan itu tetap akan datang, ya, memuliakan orang-orang yang menjemputnya dan menghinakan orang-orang yang tidak peduli terhadapnya. Mudah-mudahan direfleksi untuk kita dalam memperbaiki kualitas dan kuantitas amaliyah kita, terutama di bulan yang mulia ini. Inilah sisa-sisa Bapak Ibu, suaranya habis ya. Demikian itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.